Dan judul khotbah saya pada hari ini adalah The Work of the Holy Spirit. Dalam tulisan komentar Alkitab bahwa roh Kejadian 1 ayat 1 kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang, merakefet di atas permukaan air. Jadi dari roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air, dan juga dikatakan ruah Elohim. Tapi kalau orang Yahudi nggak boleh baca Elohim ya. Setiap ketemu kata ini harus dibaca Adonai. Jadi ruah Adonai. Dikatakan ini adalah nafas yang maha kudus. Dan itu diterjemahkan dalam Alkitab berulang-ulang sebagai roh kudus, roh Allah, roh kebenaran, roh Tuhan, roh Yesus, roh penghibur, roh kudus. Dan dilambangkan seperti nafas angin merpati dan juga jari Allah dan api. Jadi begini, kita lihat burung yang paling hebat akan terbang paling tinggi. Akan punya sarang paling tinggi. Dan kalau roh Allah melayang-layang, artinya apa? Seperti burung di atas memastikan mangsanya, roh Allah yang melayang-layang juga memastikan ciptaan ini akan berjalan dengan benar. Saudara-saudara, Allah, dikatakan roh Allah melayang-layang ini, dia bisa pastikan semua yang kacau balau ini akan diciptakan dengan sempurna. Dan kita lihat bahwa Alkitab ini juga dikatakan roh ini juga yang mengilhami. Tidak pernah dikatakan nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi semua yang di Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, itu diilhamkan oleh Roh Kudus, orang-orang menulis. Dan itulah yang kita baca sekarang. Dan saya mau katakan bahwa Alkitab atau kitab yang paling tua adalah kitab Ayub. Kenapa saya bisa pastikan kok kitab Ayub ditulis di tengah? Kenapa nggak di awal? Di awal ditulis Kejadian. Dan Profesor Old Testament Exegesis Andrews University katakan dalam tulisannya Journey to the Promised Land, dia bilang ketika Tuhan maksudnya izinkan Musa 40 tahun lari dari Mesir, disitulah Tuhan berikan ilham supaya Musa menulis kitab Kejadian dan kitab Ayub sebelum dia bebaskan umatnya keluar dari Mesir. Jadi saudara-saudara, saya mau sedikit tambahkan tentang Ayub. Kalau memang Ayub adalah kitab pertama di Alkitab, apa pelajarannya? Saudara, dalam Alkitab sudah Ayub yang paling kena musibah paling besar. Hartanya, anak-anaknya mati, semua ternaknya mati, kehilangan, kesehatannya hancur. Bahkan istri yang disayangnya bilang, kutuki Allah supaya kamu mati. Saudara, saya mau bilang, setan cemburu sama orang-orang yang diberkati. Setan gak suka kalau kita diberkati baru setia. Dan kita lihat apa yang terjadi sama Ayub. Ayub orang yang paling benar, jujur, saleh, tapi dia menderita. Dan dia bahkan gak mengerti kenapa itu terjadi padanya. Padahal itu hanyalah deal-dealan antara apa? Setan dan manusia. Dan Tuhan maksudnya ya. Dan kita lihat bahwa kitab Ayub, kenapa dibilang tertua? Karena katanya nggak ada tanggal penulisannya, gaya bahasa kuno, dan juga nggak ada referensi kepada Israel, tokoh-tokoh sejarah, dan mencerminkan masa para leluhur. Jadi begini, kalau di Kejadian, ketika ditulis manusia itu menjadi satu daging, akan berpisah dari ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Itu diulangi lagi di Matius. Semua referensi perjanjian lama pasti ada referensinya. Tapi kitab Ayub, saudara mau cari dari awal sampai akhir, nggak ada referensi sama sekali. Makanya dibilang inilah kitab yang paling tua, paling kuno di Alkitab. Dan saya mau katakan, hati-hati saudara. Ketika saudara tambah diberkati, saudara jadi target setan untuk dihancurkan. Berapa banyak sekarang ini orang-orang kaya yang susah diinjili. Berapa banyak sekarang ini
ketika sudah makmur, mereka lupa sama berkat Tuhan. Berapa lama negara-negara yang dulu terkenal dengan pimpinan Tuhan, mereka jadi Kristen, tapi sekarang mereka jadi sekuler. Bahkan sekarang saya dapat research bahwa di Amerika hanya 6% orang yang punya biblical worldview. Artinya apa? Mereka punya worldview udah bukan Alkitab lagi. Mereka udah nggak percaya lagi. Bahkan dikatakan mereka sudah nggak percaya apa tentang kuasa Allah, Roh Kudus, bahkan gereja sekalipun. Saudara, sayang sekali ya, jadi kita harus hati-hati ketika kita tambah diberkati. Dan referensinya lagi, 4 Injil juga mencatat tentang pembaptisan Yesus. Kan kita sudah tahu ya, ketika Yesus dibaptis, burung merpati datang dan ada suara berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya mau stop di sini saudara. Di sini ada beberapa anak yang saya kenal 10 tahun lalu. Di antaranya kalau James ada ya ini Maria, anaknya waktu masih kecil saya melawat ke rumah orang tuanya nggak ada. Saya doakan cuma ada omanya sama cucunya ini. Dulu mereka nggak kenal saya karena masih kecil ini. Sekarang udah lupa karena udah besar. Dan juga Andrea dulu masih kelas anak-anak, wah aktif sekali, lincah kesana kemari. Dan saya mau bilang, Andrea ini waktu kecil, walaupun papanya belum siap ke gereja, dia selalu bilang sama orang di rumah, antar ke gereja. Saya kan harus hadir di gereja sebelum kebaktian. Bayangkan dia sudah ada, saya bilang, hebat sekali orang tuanya belum ada, dia sudah ada. Dan bisa aktif di gereja. Dan saya percaya Tuhan juga akan terus gunakan Andrea untuk terus melayani. Amin Andrea. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika Yesus dibaptis ini, sebagaimana penciptaan Roh Allah melayang-layang. Sekarang juga apa? Burung merpati, inilah Roh Kudus yang katakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ini burung merpati lambang kesucian, kelemah lembutan yang suci tanpa celah. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, kita tahu di Alkitab Tuhan menghembuskan nafas hidup. Semua ciptaan cuma berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah burung-burung, binatang. Tapi cuma manusia ketika diciptakan apa? Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Setelah diciptakan, dihembuskan nafas hidup. Saudara nggak main-main. Ketika nafas hidup dihembuskan, kita yang hidup sekarang ini, kita punya semua itu. Dan itulah Roh Allah dikatakan, hembusannya itu menurut catatan komentar Alkitab, itu bagaikan ledakan yang kuat. Tanah yang gak ada apa-apanya bisa hidup. Itu karena kuasa Tuhan. Dan kita lihat bahwa Tuhan menghendaki supaya kita apa? Berpikir seperti Tuhan. Dan itulah sumber kehidupan penting bagi manusia. Makanya Adam dan Hawa diciptakan dengan sempurna di Taman Eden. Cuma karena dosa aja, akhirnya kita semua sudah apa? Sudah menurun kesehatan dan cara berpikir kita. Tapi saya mau katakan, kita yang hadir saat ini, ketika kita terima Yesus Kristus ya, yang melekat, itulah yang membuat kita bisa berpikir. Dikatakanlah kemampuan ini bernafas, itulah intelek kita, emosi kita, dan semua ini dikatakan, inilah yang membuat kita tetap berada dalam kondisi prima. Selanjutnya dikatakan bahwa kita terima Yesus, maka kita tahu bahwa Roh Allah itu ada dalam kita. Rohnya itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan supaya mempersingkat, saya mau kasih gambaran bagaimana sebenarnya secara umum pekerjaan Roh Kudus ini. Roh Kudus pertama mengadakan pembaharuan. Jadi kenapa dikatakan dilahirkan kembali, dibaptiskan?
Itulah kerja Roh Kudus. Walaupun ada banyak ayat yang katakan menginsafkan kita dari dosa, menobatkan kita, tapi dikatakan roh itu dikatakan adakan pembaharuan lahir kembali. Yang berikutnya dikatakan dia berdiam atau tinggal dalam hati kita. Jadi Roh Kudus itulah yang memampukan kita orang-orang percaya, kita dikuasai oleh Roh Kudus dan dikendalikan. Tapi masalahnya begini, kalau kita terus memilih yang salah, pengendalian Roh Kudus bisa dicabut. Dan pemberdayaan untuk melayani, memampukan seseorang melakukan pelayanan tertentu. Jadi saya mau cerita sedikit bahwa ketika manusia tambah berdosa di Kejadian 6, maka Tuhan berencana untuk menghabiskan semuanya. Kecuali mereka yang masuk dalam bahtera. Dan Nuh disuruh untuk khotbah 120 tahun, siapa yang masuk dalam bahtera? Satu orang pun yang dikhotbahkan gak mau masuk kecuali keluarganya. Dan air bah turun, binasa semua orang-orang. Makanya di Alkitab dikatakan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di antara manusia. Yang kedua adalah ketika kehancuran Sodom dan Gomora. Ketika kota itu bertambah jahat, bahkan malaikat datang pun mereka mau sikat, dikatakan itulah roh Tuhan udah gak lama-lama. Tuhan utus malaikatnya bilang, Lot dengan istrimu, anak duamu perempuan, cepat keluar. Kalau kamu sudah keluar, jangan toleh-toleh ke belakang. Tapi sayang dalam perjalanan, istri Lot menoleh ke belakang. Dia tidak selamat jadi tiang garam. Dan yang berikut adalah 10 tulah di Mesir. Saudara, Tuhan izinkan tulah pertama, tulah berikutnya Firaun gak mau bertobat. Nanti tulah ke-10 Firaun gak bertobat juga, tapi dia izinkan orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Mesir pun akhirnya berantakan. Saudara-saudara, pelajaran buat kita. Ternyata ketika kita masih hidup, roh Tuhan bisa undur juga kalau kita melakukan kejahatan terbuka. Sama sepertinya Raja Saul ya. Raja Saul ini raja, kalau dibandingkan dengan orang Israel di zamannya, dialah paling tinggi. Dialah paling tampan. Dan dia berpenampilan raja. Dan oleh sebab itu, tuntutan bangsa Israel untuk pilih raja, Samuel bilang, raja itu Tuhan. Mereka bilang seperti bangsa lain dong. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka paksa supaya dipilih raja. Dan Tuhan kasih ini raja kamu, Saul. Tapi masalahnya Saul tidak setia dan Tuhan tolak dan akhirnya digantikan oleh penerusnya yaitu siapa? Daud. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, hati-hati ketika roh Tuhan undur, roh jahat bisa masuk. Dan kita mungkin gak puas dengan hidup yang biasa-biasa saja. Sekarang persaingan hebat, kita mau jadi orang yang luar biasa. Tapi saya mau katakan saat ini, Tuhan senang dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Dan inilah ceritanya. Dalam 1 Samuel 16 ayat 1, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Dikatakan, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem. Tapi Samuel takut. Itu adalah apa? Resep bencana. Kalau saya pergi untuk mengurapi seorang raja, Saul bisa bunuh saya. Tapi Tuhan punya agenda juga. Supaya kamu aman, bilang saja masuk kota itu untuk mempersembahkan korban. Dan yang terjadi adalah Samuel ikut. Jadi saudara, Samuel ini pemimpin Israel lama. Jadi kalau Samuel datang, satu kota gentar semua. Apa kedatanganmu ini? Apakah bawa kabar baik atau kabar buruk? Jadi luar biasa ini Samuel karena dialah pemimpinnya sebelum Saul. Dan Samuel lah yang mengurapi Saul, tapi kemudian Samuel berduka cita. Samuel berduka cita karena Saul ini sudah ulang-ulang diperingatkan, tapi dia tetap apa? Mencintai kemuliaan diri sendiri daripada kemuliaan Tuhan. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara-saudara yang setelah menikah happy terus?
Atau ada yang sudah mau menikah, sudah dekat-dekat menikah, tapi kemudian mendapati pasangannya ini penipu. Hatinya hancur. Untung belum menikah, tapi coba kalau sudah menikah, bukan cuma hancur lagi, stres berkepanjangan, bisa depresi. Saudara-saudara, itulah sakit hatinya Samuel. Yang sudah urapi Saul, tapi sekarang Saul ternyata apa? Tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi dikatakan ayat-ayat pasal-pasal sebelumnya bahwa ketika mereka menghendaki raja, sebenarnya apa? Tuhan bilang, Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi saya mau katakan, sepanjang kitab 1 Samuel di Perjanjian Lama, itulah kitab yang mencatat bagaimana penulis mengingatkan bahwa Saul adalah raja yang dipilih karena tuntutan bangsa Israel. Dan mereka menginginkan raja yang mengesankan, kuat seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan mereka lebih memilih pilihan mereka sendiri. Saudara, saya mau katakan, kalau ada hati yang hancur saat ini juga, ingat Samuel. Samuel hancur hatinya. Bagaimana dia berduka atas kelakuan Saul yang dia urapi sendiri. Tetapi kemudian Samuel, Tuhan bilang, udahlah Samuel, berapa lama mau berduka cita? Sekarang kamu harus move on. Nggak boleh berduka cita terus. Isilah apa? Tabungmu dan siap untuk mengurapi seorang raja di rumah Isai. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa seperti Samuel, kadang-kadang kita juga bukan hanya bersedih, tapi kita sebenarnya takut untuk melakukan kehendak Tuhan. Memang melakukan kehendak Tuhan itu penuh resiko, tapi dikatakan Alkitab bahwa Samuel nggak boleh terus berduka cita, dia harus maju melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mungkin kita takut juga untuk melakukan kehendak Tuhan. Resiko mungkin dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan pekerjaan. Tapi saya mau bilang, kalau kita mau cari tahu seluruh kehendak Allah, cerita Allah, itu nggak mungkin. Allah lebih suka kita menurut apa adanya daripada mau cari tahu semua kehendaknya. Jadi bukan masalah kecerdasan, pengetahuan yang Tuhan minta supaya tahu semuanya, tapi penurutan kepadanya. Itulah yang lebih penting. Sekarang kita lanjut untuk bagian yang kedua, mata Tuhan. Ketika mereka masuk, Samuel melihat Eliab. Dan dia bilang apa? Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan pandang parasnya, perawakannya, sebab aku telah menolaknya, bukan apa yang dilihat manusia. Yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, saya mau tanya, siapa yang pernah dicopet? Ada yang pernah dicopet? Saya pernah, saudara. Orang tua saya selalu bilang, dompet taruh di depan, taruh di depan. Dari SMP, SMA saya bilang, saya taruh di belakang terus, nggak pernah ada yang copet. Satu kali saya naik kapal, ini habis rollbook, dan dompet saya taruh di belakang. Ternyata kehebatan pencopet itu apa? Buat kita salah fokus. Dia bisa dorong-dorong kita supaya kita teralih perhatian, diambillah dompet. Dan waktu turun kapal saya bilang pegang di belakang, dompet nggak ada lagi. Aduh bagaimana ini? Uang 1 peser pun udah nggak ada. Saudara, ingat, Tuhan berpesan sama Samuel, jangan salah fokus. Kamu baru saja berduka cita karena Saul perawakannya apa? Tinggi, ganteng, hebat. Sekarang kamu mau lihat lagi orang yang kayak begitu. Jangan salah fokus. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang muda, saya mau tanya, bagaimana cara kamu menentukan pasangan hidup? Pepatah Indonesia bilang kan, dari mata turun ke hati. Jadi
Kalau ada 10 orang calon, pasti yang dipilih yang bagaimana? Jadi kalau sudah nggak ganteng, nggak cantik, nggak ada kepribadian, lewat semuanya. Saudara hati-hati. Jangan-jangan Anda melewatkan mata Tuhan yang memilih. Saudara-saudara, jadi kalau nggak ganteng, nggak cantik, nggak berkepribadian, nggak punya mobil pribadi, nggak punya rumah pribadi, lewat semuanya. Saudara, tidak ada yang salah dengan penampilan. Saya nggak bilang begini loh, saya nggak bilang, Tuhan bilang pilih yang paling jelek, yang paling pendek, itu pilihan Tuhan. Nggak begitu juga. Tapi yang Tuhan bilang sama Samuel, awas, kamu jangan salah fokus Samuel. Ini kalau kamu pilih lagi, ini udah Saul versi 2. Saudara-saudara, Tuhan nggak melihat penampilan luar ya. Jadi begini, kalau Tuhan nggak lihat penampilan luar, apakah semakin jelek, semakin pendek, itu pilihan Tuhan? Nggak juga, Alkitab nggak bilang seperti itu. Tuhan hanya bilang bahwa apa? Penampilan yang baik itu bukan indikator utama. Tapi kita sering seperti itu. Makanya kalau di Indonesia kalau melamar pekerjaan bagaimana? Harus berpenampilan menarik. Ya kalau nggak berpenampilan menarik, nggak diterima dong kerja. Bagaimana ini? Jadi di Indonesia nggak pakai God's eye ini. Karena harus menarik. Dan seseorang yang berkenan di hati Tuhan, ini Daud. Tuhan sudah melihat hati Daud. Dan bukan, ingat ya, bukan Daud yang mau mencalonkan, tapi Tuhan yang pilih Daud, Tuhan yang cari Daud. Jadi hari ini kita bisa menaruh iman ya saudara. Kalau saudara masih bisa datang ke gereja, ke rumah ibadah, saudara mau cari Tuhan, ingat, saudara masih pilihan Tuhan. Amin saudara-saudara. Walaupun saudara punya hidup mungkin hancur seperti Samuel, berduka cita, tapi ingat, justru Tuhan punya cerita tentang saudara belum selesai. Tuhan masih mau pakai saudara. Kita yakin dan pasti bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua tujuannya dalam hidup saudara. Sekarang, kedua terakhir, rencana Tuhan. Lalu Isai panggil Abinadab, menyuruh lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lewat sama nggak dipilih juga. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Samuel bilang, masih ada lagi nggak anak kamu Isai? Tapi Isai bilang apa? Masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruh panggil dia, kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Lalu dikatakan waktu Daud datang, bagaimana Alkitab katakan, ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Saya mau tanya, Daud jelek atau enggak? Daud ganteng juga, karena apa? Bayangkan, kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Tuhan bilang, bangkit. Orang Manado bilang, so dia itu. Urapi dia. Sudah ini orangnya. Saudara saya mau bilang, kisah pemilihan Raja Israel ini seperti cerita Cinderella. Saya waktu nonton Cinderella masih SD. Ketika utusan istana datang bawa sepatu kaca, semua ukur. Yang lain kekecilan, yang lain kebesaran, ukur-ukur. Dan di rumah Cinderella cuma dipanggil upik abu. Saudara apa? Yang dua perempuan ini mau bilang pakai nggak bisa, sepatu kekecilan. Satu bilang sepatunya kebesaran. Baru muncullah upik abu. Hai lihat-lihat semua, aku punya pasangannya. Wah, begitu dipakai pas. Cinderella dipilih menjadi apa? Pasangan pangeran. Saudara-saudara, Daud anak yang bungsu. Pertemuan Samuel di rumah Isai, ini pertemuan penting di kota itu. Daud pun nggak diundang, masih di mana dia? Gembala, jaga domba, kambing, lembu sapi. Saudara-saudara, Alkitab bahasa Ibrani sebutkan Daud ini bukan kandidat raja. Bapaknya sendiri nggak undang dia.
Bayangkan pertemuan keluarga yang penting baru bapaknya nggak undang. Coba Pak Purwa bikin acara bahwa salah satu anaknya nggak diundang. Anaknya rasa apa itu? Tapi ini Isai tega, yang bungsu, bahasa Ibraninya hakaton. Yang artinya bungsu dan nggak dianggap. Dan akhirnya Daud memang nggak dipanggil. Tapi Samuel bilang, panggil dia, kalau nggak kita nggak akan makan. Dan kita lihat, begitu Samuel lihat Daud, dia langsung urapi. Dan itulah dikatakan pilihan Tuhan. Daud memiliki penampilan yang baik juga, ganteng. Cuma di mata manusia nggak cocok jadi raja. Sekarang saya mau tanya, kalau ada seorang yang datang kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok, itu kayak siapa? Cocok nggak jadi raja? Itu kayak Justin Bieber, begitu muncul. Saya nggak mau meremehkan fansnya Justin Bieber ya, tapi ketika dia lihat, ini bukan penampilan raja. Coba seperti Arnold Schwarzenegger dong, gubernur California, mantan Mr. Olympia. Gimana ini tampang Justin Bieber mau jadi raja kita? Tapi kita lihat, walaupun di mata manusia, dia nggak dipilih, tapi Tuhan telah memilihnya. Amin saudara. Itu yang terpenting. Dan dikatakan Samuel ambil tabung dan tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah. Dan sejak saat itu Daud dikuasai oleh Roh Allah. Saudara, hebatnya Daud dikuasai Roh Allah. Dan sejak saat itu Daud buktikan beberapa tahun kemudian dia bisa kalahkan Goliat. Sedang menggembala, singa datang, dia hajar, mati. Beruang datang, dia hajar, mati. Itu karena apa? Daud biasa-biasa. Tapi kalau Roh Allah sudah berkuasa, nggak ada yang bisa menghentikan Daud. Dan dikatakan Daud dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Nah masalahnya dikatakan kita mungkin mau seperti Daud ya. Tapi terlalu banyak kita berusaha jadi Daud tapi dengan cara seperti Saul. Saudara, ada masalah di sini. Ketika sudah dikuasai oleh Roh Kudus, dikatakan Samuel pergi ke Rama, Daud kembali menggembalakan domba. Saya mau tanya, semua raja di Alkitab begitu diurapi langsung jadi raja. Cuma Daud begitu diurapi jadi apa? Jadi gembala lagi. Apa yang salah di sini? Kalau kalau saya jadi Daud mungkin, Tuhan, apa yang salah? Saya udah diurapi, saya udah harusnya jadi raja, harusnya ditakhta. Kok saya jadi gembala lagi? Tapi Daud nggak bertanya. Dia jadi gembala lagi. Saudara tahu kenapa Tuhan biarkan Daud jadi gembala lagi? Di situ Tuhan latih kebosanan Daud. Begitu Daud bosan, dia bisa menyanyikan dengan gitarnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Begitu datang yang mengganggu dia bisa mainkan ketepelnya, dia bisa menembak dengan tepat. Sehingga beruang semua dikalahkan. Saudara, Tuhan punya rencana dalam hidup yang biasa-biasa saja. Ketika kita mungkin sudah terima Yesus, diurapi dengan Roh Kudus, kok hidup kita kayaknya biasa-biasa saja. Daud berjasa ketika Saul dirasuk setan, roh jahat. Siapa yang main gitar buat Saul supaya roh itu keluar? Daud yang dipanggil. Karena Daud penuh dengan apa? Roh Allah. Dan dikatakan Daud adalah orang yang biasa saja tapi menjadi catatan sejarah, raja terhebat dalam sejarah Israel. Daud jadi luar biasa padahal dia orang biasa-biasa karena dia memiliki Roh Allah. Kita juga posisi ini, kita orang yang biasa-biasa saja semuanya. Tapi ingat, kita punya Roh Allah yang bisa memampukan kita supaya kita bisa menjadi luar biasa dan dipakai Tuhan untuk memajukan pekerjaannya. Saudara-saudara, banyak kita mungkin pikir, kenapa hidup saya kok begini-begini aja? Saudara, kita masih punya peran ya. Saya mau bilang ibu-ibu,
tetap masak di rumah, tetap ganti popok, bayi, semuanya pekerjaan rumah tetap dibereskan. Kalau pikir, kok saya begini-begini saja? Siapa tahu anak Anda yang Tuhan pakai juga untuk apa? Memajukan pekerjaannya. Karyawan-karyawan tetap lakukan pekerjaan di kantor. Mungkin nggak dianggap sama bos, tapi ingat, Tuhan tetap pakai Anda untuk memajukan misinya. Anak kuliah, anak sekolah mungkin tetap kerjakan tugas-tugas, masih belajar, masih kerjakan tugas di library, masih buat tugas-tugas yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan nanti. Tapi ingat, Tuhan sementara mempersiapkan Anda. Ini akhir yang anti klimaks. Kok udah diurapi jadi gembala lagi? Tapi saudara-saudara, kita dapat pelajaran di sini. Diurapi Roh Allah, bukan langsung jadi luar biasa, saudara. Kita harus jalani kehidupan yang biasa-biasa dulu, yang nantinya Tuhan akan persiapkan untuk hidup yang lebih hebat lagi memajukan pekerjaannya. Yang terakhir, Raja Tuhan. Sampai kita memiliki Raja Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah menjadi Daud. Kita akan selalu menjadi Saul yang hidup mengejar kemuliaan diri sendiri dan bukan kemuliaan Tuhan. Kalau begitu, siapa Raja Tuhan? Raja Tuhan bukan Daud, tetapi siapa? Anak Daud. Jadi kita lihat cerita Daud ini sebenarnya cuma bayangan. Cerita bahwa satu kali kelak anak Daudlah yang akan memerintah dan akan menguasai seluruh alam semesta ini. Saudara-saudara, saya mau buat perbandingan kenapa anak Daud yang harus jadi raja. Daud nggak dianggap. Yesus pun ketika datang nggak dianggap. Daud nggak memiliki penampilan raja. Yesus pun tidak seperti yang diharapkan bangsa Israel. Daud dipenuhi dengan Roh Tuhan. Kemudian dibawa kembali ke padang rumput. Yesus juga dipenuhi dengan Roh Tuhan dan kemudian dibawa ke padang gurun. Daud dilupakan oleh ayahnya. Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, kisah Daud menjadi pelajaran buat kita bahwa sosok yang terindah di alam semesta menjadi jelek supaya kita yang jelek ini bisa menjadi indah di mata Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa Yesus telah tinggalkan kemuliaan surga, menjadi anak Daud, dan dialah telah mengorbankan dirinya. Di kayu salib inilah Raja Tuhan. Yesus ambil hukuman supaya apa? Hukuman abadi yang pantas buat kita. Dia ditinggalkan, dia tidak diinginkan, dikutuk, dia melakukan untuk menjadikan kita ini milik. Sebagai kesimpulan pada saat ini, saudara, Yesuslah Raja Tuhan, bukan Daud. Jika kita terpikat oleh keindahan Raja Tuhan, barulah kita dapat memiliki cerita Tuhan, mata Tuhan, rencana Tuhan, dan Raja Tuhan. Hanya sewaktu kita memiliki Yesus dan keindahannya, kita dibebaskan dari keinginan untuk menjadi raja atas diri kita sendiri. Sekarang saya mau tanya, berapa lama Daud menunggu ketika diurapi baru jadi raja? Kalau saya bikin kuis, yang dapat jawab, saya kasih hadiah sekarang. Ada yang tahu? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun? Berapa tahun Daud harus menunggu? Coba kasih. 15 tahun. Jadi ketika Daud diurapi oleh raja, dia masih kalau sekarang anak SMP atau kelas 1 SMA. Tapi Tuhan sudah melihat inilah orang yang berkenan di hati Tuhan. Bayangkan saudara, sudah diurapi harus menunggu berapa tahun? 15 tahun. Saya sekarang mungkin dengan pergumulan saya masih menunggu mungkin baru 1-2 tahun, saya udah mulai kehilangan kesabaran. Tapi lewat kisah ini saya belajar, ternyata Daud harus menunggu berapa tahun? 15 tahun. Jadi orang yang biasa-biasa, jadi gembala lagi,
jadi main gitar lagi. Udah kasih kalah Goliat, malah dikejar-kejar lagi sama Saul. Dengan pengalaman pahit, kalau sudah baca di Alkitab, bahkan Daud sempat menyeberang ke negeri kafir. Sempat dia pura-pura gila. Dia udah hampir putus asa. Tapi Tuhan lihat, inilah orang yang berkenan di hatinya. Saudara, biarlah kita jangan tergoda untuk menjadi raja atas diri kita, mementingkan kemuliaan kita. Tapi biarlah dalam hidup kita, kita bisa lebih memikirkan bagaimana kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan, meski jalan